Jangan sampai lidah mengungkiri janji, mempungkiri janji. Siap berjanji, bertidak pula dia lagi. Siap kita berjanji dengan orang, setelah tu pura-pura lupa kita. Ini banyak ni orang kita ni. Dia lupa ustaz tu lah. Apa caranya lagi tu pura-pura lupa dia. Hati-hati. Itu nomor 2 itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jaga lidahmu daripada mempungkiri janji. Fa iyyaka an ta'da, maka berhati-hatilah engkau bahawa berjanji dengan sesuatu yang tidak engkau penuhi dengan janji itu. Jadi hati-hati kalau berjanji dengan orang. Kalau mungkin rasanya takkan mungkin kita memenuhi janji, udah tak usah berjanji. Ini biasanya pejabat-pejabat ni nak duduk jadi wali kota, bupati, DPR, gubernur, kepala desa pun seperti itu, janji. Nanti kalau saya duduk, saya buat ni jembatan. Nanti kalau saya duduk, ini saya perbaiki, ini saya tata. Lah duduknya, lah terduduk pula lah, hendaknya selesai. Hati-hati. Kalau kiranya takkan mungkin kita penuhi, fala tanfadihi, tak usah kita berjanji. Jadi kalau takkan terpenuhi, tak usah. Dengan anak-anak kita pun macam tu. Nanti kalau juara 1, papa akan belikan Honda. Honda apalah umpamanya kata dia kan. Juara 1 anak berpikir pula orang tua lagi, belikan Honda, nanti Honda aja kerja nanti lagi. Jadi lebih elok tak usah berjanji kalau dengan sesuatu yang tidak mungkin untuk tercapai. Fa iyyaka, maka hati-hati kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawa engkau berjanji dengan sesuatu yang tidak engkau tepati bihi dengannya janji. Dengan isteri macam tu juga. Hati-hati tak usah berjanji dengan isteri. Kalau mungkin takkan bisa kita penuhi. Nanti pas hari ulang tahun adik, abang belikanlah emas 1 kilo. Emas 1 kilo kan dibelikan. Pas ulang tahun bininya, bang mana emas 1 kilo tu bang? Tidak ada. Jadi kemarin tu kan abang janji, tidak ada, itu untuk dapatkan itu aja tu kan. Tak boleh. Janji sesuatu tu yang mesti harus mungkin akan kita penuhi. Kalau tidak, tak usah kita untuk berjanji. Janji ini adalah bagian dari orang yang mengingkari janji. Itu adalah tabiat daripada orang-orang kaum munafik. Munafik siap berjanji, siap tu ditanya lagi, ditagih janjinya, enak aja dia bilang, enggak ada saya berjanji, kata dia. Hati-hati. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bal yanbaghi ayyakuna, akan tetapi engkau sewajarnya, seeloknya engkau membaguskan diri engkau, memperbaiki diri engkau kepada manusia, fi'lan bila qawlan, cukup perbuatan saja, tak usah cakap. Itu Imam Ghazali. Jadi yang paling penting itu perbuatan kita, bagus perbuatan kita. Itu yang paling penting. Jangan perbuatan kita baguskan, kemudian cakap pun kita buang-buang. Jangan. Atau perbuatan kita jelek, cakap kita juga jelek. Tak elok. Dalam arti kata, tengokkan saja kelakuan kita ke orang. Jangan banyak cakap. Gitu dia maksudnya. Ikut ada orang cakapnya mencorang, ketik tinggi dah. Korojo, tak ada orang. Ada orang seperti itu. Bercakap pandai, tapi korojo tak pandai. Ada. Ada sebagian orang berkorojo pandai, bercakap tak pandai. Ada sebagian orang bercakap tak pandai, berkorojo tak pandai. Tapi yang paling bagus itu, kata Imam Al-Ghazali, perbuatanmu. Yang penting pekerjaan kita bagus, walaupun berbicara kita tidak begitu banyak. Itu yang. Fa'init tararta, dan apabila engkau terdesak kepada janji, kita terpaksa berjanji, fa'iyyaka, maka hati-hati engkau bahawa engkau dengan janji tadi engkau mengungkirinya, tapi karena lemah atau karena darurat. Tak apa-apalah karena darurat. Umpamanya kita berjanji, Ustaz, nanti datang ya akikah anak saya. Jadi, insyaAllah, janji Ustaz, ya janji. Tapi karena ada darurat, apa darurat syar'i? Hukum darurat syar'i seperti hujan lebat, atau seperti sakit, atau seperti musafir,
maka itu tidak mengapa kita untuk tidak memenuhi janji kita. Tapi ingat kata Imam Al-Ghazali, fa inna dzalika min amaratin nifaq, maka sesungguhnya mengingkiri janji itu adalah termasuk daripada perangainya orang-orang munafik. Orang-orang munafik selalu mengingkiri janji. Jadi kalau kita berbicara tentang munafik ni, untuk zaman gini banyak munafik ni. Banyak munafik ni. Yang untuk mengingkiri janjilah, kemudian yang untuk di depan iya, di belakang tidaklah. Banyak munafik tu banyak sekarang. Banyak sekali. Apalagi munafik dalam beragama. Dia agamanya Islam, ikut pula dia menyudutkan Islam. Tu munafik ni. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Zaman Nabi sudah ada orang-orang munafik ini. Tengok dalam hadis Nabi. Apa kata Nabi SAW? Dan menyalahi janji itu pun termasuk khabaisil akhlak, termasuk perbuatan akhlak yang keji. Akhlak yang keji, itulah dia salah satunya adalah mengungkiri janji. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Salasun man kunna fihi fahuwal munafiq. Apabila tiga ini ada pada diri seseorang, maka orang itu disebut dengan munafik. Jadi kalau ada tiga kod di diri kita, maka orang akan menyebut kita dengan munafik. Marah kita, jangan marah. Nabi mengatakannya. Kalau ada tiga ni di diri kita, kita disebut dengan si muna. Angku mananya angku munafik. Wa in sama wa shalla, walaupun dia puasa, walaupun dia salat. Ya Allah, ada rupanya orang dia salat, dia puasa tapi munafik. Ada. Salah satu di antaranya yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapa yang bunuh Ali bin Abi Talib? Muljam. Ya, Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Orangnya hafal Quran, tahajudnya lancar, tapi munafik. Ada loh. Apalagi zaman gini, zaman Nabi saja ada dia. Apalagi zaman kita, tentu lebih banyak pakai sorban bagainya. Tentulah kalian siapa. Pakai sorban dia, berjenggot pula dia, jidatnya hitam pula dia, munafik. Ada di antara itu yang munafik. Nabi sendiri mengatakan wal insama, sekalipun dia puasa di bulan Ramadan, wa sallah, dia melaksanakan salat 5 waktu, tapi apabila ada yang tiga ini pada dirinya, maka dia munafik, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat munafik. Amin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada munafik ya arhamar rahimin. Hati-hati kita jangan sampai sedikit pun tergores sifat munafik di tubuh kita. Di antaranya ketika senang melihat orang Islam terzalimi, berarti ada goresan munafik. Ketika mulai kita tidak resah dengan keadaan Islam hari ini, Islam dihina, Islam mulai diobok-obok, tak ada sifat ghirah sedikit pun, khawatir kita ada goresan munafik. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, malas saja kita melaksanakan salat fardu isya, itu tanda ada goresan munafik di dalam tubuh kita. Berat rasanya kita salat isya, berarti itu tanda adanya sifat munafik di tubuh kita. Ini sudah ada pembahasan di kitab Bidayatul Hidayah sebelumnya. Jadi berat kita rasanya nak salat isya ngantuk, nak salat isya malai Rasulullah beko je lah. Nanti ajalah sebelum lepas tahajud ajalah nanti salat isya, berarti itu tanda ada goresan munafik di tubuh kita. Jadi mana kita yang berat-berat salat isya tadi, berat rasanya, itu berarti tanda ada goresan munafik di tubuh kita. Jangan orang yang bermunafik, munafik orang banyak. Awak lebih parah pula munafik kadang lagi. Jadi tak bisa kita mengatakan orang munafik, padahal kita kadang lebih munafik pula. Mana yang tiga? Idza haddatsa kadzdzaba, apabila dia berbicara dusta. Bila bercakap buto aja banyak angku tadi. Itu angku muna namanya. Tak ada yang benar yang bercakap nah. Bila bercakap dusta terus, itu munafik itu. Ada ustaz ada. Wa in wa'ada akhlafa, apabila berjanji tak pernah ditepati janjinya. Tak pernah. Berjanji dengan orang tak pernah ditepati janjinya. Itu munafik itu. Hati-hati kita. Wa iza'ta minal khan, dan apabila dia diberi amanah, khana, dia pun berkhianat. Tu. Apabila ada tiga itu di diri kita, berarti kita termasuk orang munafik.
Jadi kalau ada kita di antara yang tiga tadi itu berarti sudah sah kita sebagai munafik, itu dia.